Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebut puncak arus mudik Idul Fitri 1445 sudah berlalu. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan rapat evaluasi dengan pihak Jasa Marga di pos pantau gerbang tol Cikampek Utara Karawang, Jawa Barat. Pada konferensi pers Senin malam, Kapolri menyatakan hingga H-2 jumlah pemudik dibandingkan tahun lalu naik sekitar 6 hingga 7%. Puncak arus mudik tahun ini terjadi pada H-4 Lebaran tahun ini atau Sabtu lalu. Kapolri menambahkan, jumlah pemudik di puncak arus mudik mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan konsentrasi pemudik yang lumayan terpecah dalam beberapa hari seperti yang diharapkan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah mengimbau masyarakat agar mudik lebih awal. Ajakan pun diikuti dengan tawaran pemotongan tarif tol sebesar 20%. Menurut Kapolri, rekayasa lalu lintas dan skema yang dilakukan oleh Korlantas cukup berhasil pada mudik kali ini. Sebab, laju kendaraan dari gerbang tol Cikampek yang biasanya membutuhkan waktu 8 jam untuk tiba di Jawa Tengah, tahun ini hanya dapat ditempuh dalam kurun waktu sekitar 6 jam. Terjadi penambahan jumlah sekitar 6-7 dibandingkan mudik tahun 2023, namun untuk puncak arus mudiknya bisa terlampaui dengan baik. Jadi kalau tahun 2023 itu di H-3, kali ini bergeser di H-4 dengan tingkat puncak arus mudiknya yang turun, dan ini tersebar di hari-hari sebelumnya. Saya kira secara manajemen ini sudah bagus. Dan kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan terdapat perubahan kebiasaan perjalanan yang dilakukan para pemudik jika dibandingkan tahun lalu. Meski sudah melewati puncak arus mudik, pihak Jasa Marga memprediksi masih ada sekitar 40% lagi warga Jabodetabek yang masih akan melakukan perjalanan mudik. Kurang sedikit dari 40% yang sisa yang belum balik, yang belum mudik, yaitu sekitar 750.000 kendaraan masih. Nanti akan tinggi lagi justru di H1 dan H2 dari data kita. Itu sekitar perharinya 124 ribuan. Jadi kalau H-1-nya mungkin 86.000 atau 90, sisanya 100.000 lebih itu di H1, H2 aja. Sementara terkait dengan hasil evaluasi rekayasa kontraflow yang menyebabkan kecelakaan Senin pagi, Kapolri mengaku masih terus membahas dengan pihak terkait. Namun menurut Listio Sigit, pihaknya untuk menghilangkan rekayasa kontraflow pada saat mudik masih sulit karena Kapolri menilai kontraflow cukup berhasil untuk memecah kepadatan ke daratan. Suci Bancin, Denny Irfan, Karawang, Jawa Barat.